bukan orang-orang yang untuk karyaannya. Tadi kan kita ngomongkan ada, kalau ngomongkan ada yang urus harian, kayak ketua bendahara, humas dan macam-macam. Kemudian ada dari orang yang memang terjun di lapangannya dan ada tim kekaryaannya seperti itu. Jadi 3. Terus ada di era digital, tadi sudah saya ceritakan tentang bagaimana kita mempromosikan lewat Google Ads, Meta, di Meta, Facebook itu bagaimana. Kalau di TikTok emang jelas ya itu kita promosi ya. Dan itu juga bisa ditentukan lokasi Mbak Econ ya Mbak. Saya itu kalau di Google Ads ataupun di Meta itu untuk lokasi bisa ditentukan. Lokasinya misal daerah Sidoarjo Kota, oh tadi kita di Sidoarjo Kota. Memang kalau kita seni pertunjukan itu keterbatasannya kan kita kan jarang kan. Kalau kita nggak terkenal amat, itu orang misalnya nggak mungkin mau Jakarta Marane ini gara-gara Marane seorang Sandi kan. Nggak mungkin. Sulit kalau kita nggak punya venue yang besar banget. Oke. Terus itu jadi enaknya bisa di setting lokasi dan lebih murah. Google Ads lebih murah. Bagaimana dan kita tahu respon dan mereka bisa diarahkan ke nomor HP kita juga. Dan ada juga aplikasi-aplikasi yang merujuk tentang untuk penjualan tiket, tapi memang potongannya besar. Biasanya minta 30%. Wow, mereka punya aplikasi fotonya 30%. Seniman ini seniman. Oke. Nah ini pembagian tim ada ganti acara ini tapi besar rumah kan ternyata. Nah, terus apa yang kita harus lakukan? Ini gini, kalau mungkin stepnya gini. Yang pertama adalah bagaimana kita merekrut orang, ya. Merekrut orang-orang yang akan ditaruh di manajemen pertunjukannya. Bagaimana tim promosi yang baik, tim promosi itu jelas jalannya. Terus orang-orang yang benar-benar tahu tentang keuangan, ya. Memang kalau keuangan riskan gini, kata-kata di Butama itu lah ya pernah mengalami acara kayak bikin acara sama teman-teman tentang Bali, ada masalah, cerita ke orang tuanya. Masalahnya itu sebenarnya Bu, yontron kita 13 juta dibawa. Uang iuran kita dibawa 13 juta ke Bali. Banyak liburan, netnya kabur. Kalau liburan nggak mungkin saya kira. Nah, mencari orang-orang yang tepat, ya orang yang bisa manajemen. Orang pintar taruh wakil Pak. Orang bertanggung jawab taruh ketua. Orang pintar taruh wakil. Orang bertanggung jawab itu taruh di ketua. Jadi ketua nggak harus pintar, yang penting wakilnya. Wakilnya pintar. Ketuanya itu juga harus banyak uangnya kayak. Apa? Ketua itu yang ditaruh yang banyak uangnya. Iya, sama orang minusnya talang. Terus yang kedua adalah perlunya event planner Pak. Event planner ada perencana acara. Kalau mungkin si acara itu, ya, mungkin yang kita tahu si acara adalah pembuat rundown. Tapi si acara itu adalah yang menentukan target-target kerja. Gak mungkin kita ada ya time schedule ya, mingguan itu time schedule bahwasanya promosi itu harus dilaksanakan kapan, penggalangan dana dimulai kapan sampai kapan. Ini harus jelas. Itu ada event planner. Rapat itu harus kapan? Itu penting posisi event planner, sangat penting ya. Gak hanya di hari H ya, di hari H ada event planner sendiri yang khusus untuk memegang di random itu. Random di hari, tapi event planner pra acara itu sangat-sangat penting. Kenapa? Karena kalau nggak ada itu, orang-orang yang mencari tim-tim kita yang bagian cari uang nggak nyampe target itu, ditetes. Terus kalau sekarang kita ngomong banyak, ya yang sering kita kita lebih ke itu ya, yang saya tidak, yang dulu belum pernah saya lakukan, tapi sekarang saya lakukan. Event planner, bagian promosi dan bagian desain acara. Desain acaranya kok kayak gini. Terus video itu bagian dulu trailernya menarik enggak? Desainnya menarik enggak? Itu nanti event planner ngomong. Tapi bagian event planner yang lain ya, itu kan bagian ngoreksi ya. Apa yang sih malah kayak ting ini, enggak seneng aku. Terus belah situ ini desainnya api, ini lorong ini digawe kok semar apa?
apa samar-samar ini bagus ini. Itu di bagian desain. Nanti itu merujuknya kenapa desain? Desain nanti akan ditaruh di proposal, dan proposal ini akan disebar. Ingat, sponsor utama hanya butuh jumlah penonton. Kalau acara jenengan besar 5.000 orang, itu uangnya besar, jumlah penonton. Kalau yang kecil-kecil, jenengan malah disuruh beli produknya. Saya alami sendiri. Saya itu kerjasamanya sama gudang garam gitu ya. Beli produknya. Benar Pak, mungkin Pak. Saya dapat paku, saya dapat kita. Tapi suruh beli produknya dulu, nanti dapat cashback. Terus itu pentingnya desain. Terus apa mana? Golek wong sing pinter, memang benar-benar marketing, jualan, omongan yang penting. Ini untuk yang ke sponsor ya. Kan rata-rata kalau saya dulu saya ngawali ke perusahaan-perusahaan itu, saya itu nang pabrik wis jelas gak wis ada bagian promosi. Terus jenengan ini sistemnya ingat, yang jenengan sangu ini di sini bukan minta uang, tapi kerjasama. Jadi bentuk proposalnya itu kerjasama. Aku kerja, kon kerja, foto-foto, sama-sama bekerja, ya. Itu kerjasama ya. Tadi saya menguntungkan. Tadi saya taruh kaos, tadi saya enggak butuh. Mereka butuh penjualan nih. Kenapa value-nya banyak? Butuh value banyak. Ketika value banyak, ketika mereka event promosinya, kadang-kadang merchant juga dengan eventnya mereka. Itu saya satu kali sih sebenarnya kalau merger itu di game. Saya pernah ngadain event game, saya merger sama mereka ngadain game. Tapi ngadain game, tapi saya bikin acara di situ, saya ada musiknya semuanya, saya masukkan situ. Gitu. Terus apa lagi yang dilakukan? Jelas rapat. Biasakan rapat niku ada notebook eventnya jenengan sendiri. Makanya kenapa setelah schedule itu jadi ya, buat proposal ya, schedule itu jadi itu ada schedule, ada yang kalau saya dulu biasanya itu gini ya, halaman pertama ini ada struktur organisasi, peserta nomor HP, yang nomor kedua ini adalah time schedule, yang belakang catatan. Jadi rapat gak rapat itu nyatet muni dulu, rapat gak rapat itu tetap digowo. Ya, saya tetap kalau rapat harus pakai itu. Soalnya kenapa? Cek kalau alasan, nanti kali kalau baru tak hubungi lah, gak ngerti ku kapan budal. Itu alasan. Tapi ku ono kan ngerti. Wah, arek sih bos berangkatnya tanggal sakmene kok itu. Itu penting juga. Nyatanya pun ya sih di belakang situ. Jadi itu buku wajib untuk dibawa pas rapat. Gak ada alasan. Targetnya mingguan gak apa-apa, tergantung. Anggap aja 3 bulan ya, 4 bulan kita acara ya, prepare 1 bulan pencarian hiring dengan penjualan ini 2 bulan ini, terus yang ini yang acara, terus pasca acara atau post event. Nah itu ditata benar-benar betul-betul tercatat. Kenapa? Urusannya duit. Lek kesenian itu urusannya kepuasan batin. Lah ini urusannya duit. Lek iki senine gak anu dadine stres. Aku mau melu kita tapi kok welek banget iki dadine stres. Lek iki kanca dadi musuh, dolan dadi musuh, urusane duit. Seperti itu soalnya event itu urusan duit. Kenapa kudu tetal? Itu saya pernah bikin acara, kebetulan saya juga panitia di situ, pengkarya juga di situ, seni rupa, lukis juga di situ. Saya sama kakak saya juga yang ada jadi sponsorship juga di situ, dan itu banyak. Ada minusnya di panitia itu pinjam uang ke kita, ternyata tidak ada pembubaran panitia, sehingga itu kita dirugikan. Wih, akhirnya mangkel. Aku nggak komunitas seni dewi saiki. Gitu. Komunitas berapa? Bias minimal saya mengurangi yang tadi orang yang ngaku-ngaku seniman atau budayawan yang ngempar.
lek iku dijarno dari habit-habit itu dijarno terus suwe-suwe awak di seniman-seniman sing memang seniman jujur iki apa labeling terhadap seniman seperti itu. Wah iki apa mbladus toh, kocoknya mbladus toh. Kita umum loh Pak, di tempat saya seperti itu Pak. Seniman diarahin tukang mbladus itu umum. Karena satu orang ini Pak, satu orang ini sekarang ngerasani mengalih seperti itu. Nah, gitu. Gara-gara itu, tuh dia ngemplang. Akhirnya orang-orang yang seniman memang dia duwe bayaran ngaruh hitungannya 50% nang pokok, 20% nang simpanan, sing 30% digawe dunia seni nih untuk ngabdi ning dunia seni, malah kena labeling elek kok ini. Makanya saya jujur senang sekali Pak datang ke sini, datang ke sini karena ini juga pengalaman saya tertampar karena perlunya manajemen seni pertunjukan dalam suatu event karya seni. Bahwasanya kalau kita begini di acara seni Pak, ya sering lucu juga seperti ini. Sing diundang seniman. Benar kata Mas tadi. Kita butuh pasar Pak. Dan itu juga dicurhatkan kemarin kapan hari Ekraf di pas Kabupaten Pasuruan pagi-pagi datang saya untuk curhat. Ya apa Mas bentuk komunitas? Hanya komunitas. Dan ya apa supaya jangan goyok. Di dunia kesenian itu jangan goyok. Lu kok iso Mas gitu? Jangan goyok. Kenapa kok ojo goyok? Supaya ada persaingan. Bayang bahwa iPhone, Oppo, Samsung di goyok. Karena persaingan nanti tidak ada inovasi. Senjata itu inovasi teknologi yang hadir setelah Perang Dunia Kedua. Bom atom juga Perang Dunia Kedua. Harus ada persaingan memang. Supaya apa? Supaya nambah value, supaya kita lebih berinovasi. Cek ngono-ngono kok. Mungkin ada langsung praktek Mas Andi. Ini kami itu juga punya bayangan besar. Misalnya Festival Bandeng Asap. Bayangannya Pak Ribut itu seperti Festival Lima Gunung, seperti eksotisme Bromo gitu barangkali. Tetapi berkali-kali dicoba itu ya amuk terus. Festival Bandeng Asap itu sudah kalau di Sidoarjo itu kan view-nya itu tambak. Rencananya mau membuat event yang ditambak yang nanti akan menjadi karakter khas. Kalau di atas ada di sawah, ada di gunung atau di pemandangan apa gitu. Kalau Sidoarjo punyanya itu tambak, mau buat event yang ditambak. Dan itu selalu legrek. Itu solusi barangkali kita bisa keluar. Iya Pak. Karena legrek itu sebenarnya kan legrek ya Pak. Itu karena kemarin pengeluaran habis berapa juta Pak? Bukti itu Mbak Jan. Ketua panitia aja. Saya melupakan itu Mas Berkali-kali pokoknya dilakukan sudah 3 kali mungkin. Dari dulu Pak Ali sudah pernah, Pak Ribut ini sudah 2 kali. Itu apa namanya Pak? Festival Bandeng Asap. Festival Seni Bandeng Asap. Kalau yang waktu ketuanya Mas Pangayum itu kalau tidak salah 21 juta atau sekitar segitu. Acaranya apa aja Pak? Apa maksud? Menampilkan seni-seni di wilayah kita panggung rakyat sebetulnya. Kita meriset di lokasi tersebut itu yang warga butuhkan itu tontonan seperti apa, itu. Dan juga kira gunungan bandeng. Terus sebenarnya pendapatan uangnya dari mana? Itu sistemnya apa? Belum. di kantor media juga ini. Iya, pendanaan gitu, pendanaan. Sponsor juga. Iya. Ya, yang paling bisa dilakukan dari sponsor. Itu pun nggak bisa maksimal. Gitu. Iya. Terus yang bikin remet itu nopo nih Pak? Kerjone nopo pendanaan nih? Kerjane remek sing nonton yo gak akeh. Terus sing keberlanjutan kan. Harapannya itu kalau kita buat event nanti ada bisa Kita gantung Festival Bandeng Asap itu sebenarnya mau dikomersilkan mau bukan Bapak-bapak. Artinya dari Dewan Kesenian Sidoarjo kan niatnya tidak komersil,
tapi memperkenalkan Iya. sedikit. Jadi ya pasti remak toh. Iya. Kalau remote dalam artian saya sih memang SDM kita memang belum mempunyai manajemen yang bagus. Oh, supaya Sehingga ya remak itu iya. manajemen ya. Contoh lah satu orang masuk kok dia ngambil 5 job itu ya kenapa gitu. Betul. Makanya Pak, Job desk itu tadi. sebenarnya itu mungkin alhamdulillah itu ada testernya Pak. Sebenarnya kita mulai dari hal yang kecil dulu. Event, semua event Pak. Untuk ketika kita tahu di suatu tempat, itu kita ambil sampel kecilnya dulu. Sampel kecilnya dulu. Kecil. Takutnya apa? Gak payu. Takutnya gak payu. Buat aja. Makanya kalau pengen semangat, saya kira semua jenis usaha nih, meskipun kamu tadi nih, pulau usaha lighting Pak, itu saya mulai dari 8 parlet. Untuk warung kopi itu dimulai dari warung ukuran 2 kali 1,5. Supaya apa? Supaya tahu caranya. Mungkin kedepannya juga dimulai dari yang kecil gitu Pak. Jadi itu kalau kita belum tahu, itu kan berarti kenapa kok nggak bajunya, nggak ada penonton. Ya. Ada permasalahan beberapa penonton Pak. Pertama, tentang riset kemauan penonton. Nah, penonton itu di situ ada stand buat itu nggak? Stand buat jual beli bandengnya nggak? Apa itu hanya festival seni saja? Cemani, penjualan bandeng. Gini, yang lalu kan saya pakai gunungan kan, jadi saya mengambil UKM dan saya tarik anggota-anggota mereka yang berjualan, dan kebetulan waktu itu ada pameran di yang jembatan itu, perumahan jembatan itu saya gandeng. Jadi ketika di acara itu ada nggak laku ya kita harus itu semua habis barangnya. Cuma saya harus ngambil di pusatnya mereka seperti itu. Gitu. Ya mungkin, tapi pengunjungnya banyak sekali Pak. Kalau pengunjungnya waktu itu kan dari ini si lain. Jadi saya enggak itu, saya cuma istilahnya gini, bandeng ini karena jumlahnya banyak, mau nggak mau kalau terjadi apa-apa kan harus habis. Karena masanya itu maksimal 10 hari bandeng asap itu. Jadi mau nggak mau saya mengantisipasinya seperti itu. Tapi ini kan lebih bekerja ya Pak ya. Saya penontonnya tadi permasalahan kalau penonton dia. Ini penontonnya jarang banyak. Banyak itu waktu malam minggu kan, Sabtu malam itu memang lumayan banyak ya, karena memang pertunjukannya juga banyak, tentang rakyat terus meminjam minggu paginya sampai sore juga kayaknya memang kurang menarik warga sekitar situ. Oke. Ini lebih milih mancing atau lihat dangdutan gitu ya mungkin. Itu berapa hari ya? 2 hari 1 malam. 2 hari 1 malam. Terus keberlanjutan itu loh Mas Andi, masalah lagi. Ya setelah acara itu legrek ya seperti dikatakan Pak Riko tadi, habis uang terbakar. Harusnya kan kita punya keuntungan yang ini bisa untuk acara tahun depan gitu kan. Harapannya Rencananya nggak ada keuntungan dari mana? nggak tahu ya caranya gitu. Enggak Yang belum komersial itu tadi. Ya itu, belum komersil. Belum ada komersil. Kita menggugurkan kewajiban kita Iya, menyelenggarakan. karena program. Program. Berarti kalau gitu kan memang targetnya kan nggak tahu apa masukan kan? Iya. Ya, berarti jangan sukses bukan targetnya kan? Iya. Pelaksanaan tanpa komersialisasi berarti kan sukses. Sebenarnya mau Sukses. dikomersialisasikan Iya. berarti. Oh, tapi ngomong Iya, wes sukses. Kita jadi juga berharap dapat Sukses tapi like dari drag. sponsor, dapat dari itu juga berharap. Nah, itu sumbu-sumbu yang tidak diduga. sukses atau enggak nih Bu, tergantung target kita Bu. Nah, targetnya kan terlaksana, itu untuk awal memang. Iya, itu sukses tahap awal. Apa itu? Iya. Satu fase tahap. Nah, sisi lain yang nggak berhasil itu bagaimana menjaring sponsor. Iya. Menjual bandeng pun juga di event itu kan termasuk gagal ya bukan? Jadi Iya. berhasilnya Di kan di event luar. itu hanya 50 ekor yang laku.
dari 120 ya, 120. Padahal itu kita sudah jual rugi. Iya. Kita itu kulaan. 10.000. Kita itu kulaan, panitia itu kulaan badan asapnya itu 60.000. Jual 50. Kita jual 50.000. Jadi itu kita itu kami dari dagangnya itu 60.000, itu kita jual 40.000. Memang Dikasih-kasihkan saya malah dikasih. Bandung asap yang tahun kemarin tidak kita jual, langsung kita bagi-bagikan. Nah, Tahun yang rencana tahun ini juga sama, Memang enggak mau Pertama. kita bagi-bagikan. acara kayak gitu. acara Bandung itu nggih, saya niki nggih, ini langsung tentang kasusnya nggih. Iya. Acara Bandung itu penting sih, Pak. Pokoknya di wilayah-wilayah tambah. Ini Wah, nih desa- Kemarin di desa Cemandi, Yang Kecamatan datang Sukati. ke situ, Pak. Ya harapannya kan warga situ dan seluruh warga Indonesia datang ke situ. Oh, jangan. Nah, makanya dari segi promosi, Pak, sebenarnya kayak gini. Ngapunten nggih. Warung kopi kula, Pak. Warung kopi kula itu hanya sekitar 3% yang orangnya itu dari desa Kecamatan. Sisanya Surabaya, Sidoarjo. Makanya itu harus riset. Yang orang yang kita lah peduli mangan banget di kok untuk banding itu lah kata-kata itu. Tapi biasanya juga ada yang sukses, Mas. Kenapa? Kemarin itu tanggal 24, sekarang tanggal 25 ya. Kemarin tanggal 24 itu kita adakan festival keroncong tingkat nasional. Itu mungkin pengeluaran itu 200 juta lebih ya. Itu dari Dewan Kesenian 0 rupiah. Pemasukan dari Sponsor. Full sponsor. Panitia digaji. Ketua panitia Itu gara-gara bertemu dengan orang kaya yang gini. Jadi kami ini sedang mencari orang-orang kaya yang benar-benar kesenian. Tapi enggak selamanya kayak gitu. Oke, Pak, makanya itu. Mana kesannya berapa dia? Itu Kamu semua sudah sadar. Iya, ayo. Oh iya, Bapak Ibu, itu nggih. Jenengan kula sekarang dan jenengan hati-hati dengan gratis nih. Hati-hati dengan gratis. Itu membunuh pelan-pelan kesenian kita. Oke. Itu membunuh lebih baik kita Hati-hati. hati-hati dengan gratis. Karena kenapa? Pertama itu saya tadi sebenarnya nonton video tentang Nasda ini, dia mengatakan acara apa namanya berbayar itu akan banyak pengikatnya, banyak yang ikut. Tapi kalau yang itu orang akan meremehkan, itu bahaya sekali. Oh, iya. Suruh bayar nggak mau. Iya, dia video Kalau beda. Festival Keroncong Pak Teguh itu ketua panitianya. Itu pendaftaran gratis, yang juara total 25 juta. 25 juta. Wah, Total 25 juta. Gua betul pernah, Pak. Belajar kalau ini. Kalau yang berbayar itu kemarin itu lomba tari, itu ketua panitianya Mas Pangayom. Padi, Mas. Berarti, kata berarti dah. Tapi makanya itu kalau ini sebenarnya kalau yang dirangkul sponsor, Pak, itu sebenarnya lemah. Pulau pun juga pernah pengalaman sama Sampurna, tapi pulau kayak Setiaba. Sama Sampurna pulau kayak Setiaba, karena tiangnya pun dari gajian. Pas waktu naik launching lagu pulau itu tiangnya dari sakit turun. Untuk sponsor-sponsor gede, kalau saran ini, di kewau keterbacaan dan gabung eventnya mereka juga kerja sama eventnya mereka. Tapi kalau yang memang acara-acara memang berbasis untuk rakyat, niku yang bisa dijual niku asetnya niku Pak. Yang bisa dijual itu mulai venue itu bisa dijual, Iya. bisa dijual. Venue-nya kita pun memiliki nilai juga di mata sponsor. Oke. Tentang target-target itu, ngapunten apa ya kayak seperti itu berarti Pak. Kalau warung kopi saya itu hanya 3% orang kecandukan. Yang masalahnya mungkin lokasinya di tetes. Dan di lokasi tetes. Nah, ini. Mau kopi
saat niku sing garap mosok wong tretes ngopi di tretes. Rata-rata orang tretes kopinya di mana? Berarti kita tuh harus Kita harus promosikan. Nah, niku akhirnya kita harus memiliki strategi bahwasannya kalau misalnya promosinya nggak sidoarjo. Orang tuanya kan dari luar yang Iya, harus dari di luar Banten itu. Ya itu tadi kalau ngomongkan dan masalah ini masalah Bandeng Asep itu kan lokasinya itu di area terbuka. Itu kalau mau di Kartisno itu sinyal itu mana bisa? iya. Hati-hati juga dengan karcis itu ya, Pak ya. Mungkin kita Nggak bisa, nggak bisa, kami bisa. Mau manggilin desa. Oke, soalnya gini Pak, ada teman-teman ya, jangan sampai ngemplang-ngemplang parkiran. Itu orang kecewa banget Pak. Ngemplang parkiran itu dikembang, maksudnya itu kita tinggikan harga di tiketing. Logis kita harus bisa saja, semisal mobil biasanya 5.000 jadi 10.000 kan murah kan. Kalau sepeda 3.000 jadi 5.000. Tapi ada Pak Bunga, sepeda itu kan 35.000 per hari. Akhirnya pengajian Itu sidang. iya. Akhirnya tidak bisa kontinu. Enggak boleh aku. Dan tolak ukurnya event Apa Pak. itu? Tolak ukurnya event itu tidak hanya kita selesai di event ini. Ada nggak yang mau ikut di event selanjutnya? Nah, bagaimana makanya kita ketika riset terhadap penonton, ini nanti harus ada feedback. Misalnya kayak tadi saya ceritakan, bagaimana kita pakai Google Ads. Nanti harus ada misalnya biar tahu kita harus atau hubungi selanjutnya. Kita bikin hubungi selanjutnya. Itu seperti apa? Jadi tahu beberapa kita bisa mapping orang-orang yang memang berniat untuk kesini. Itu kita biar tahu untuk itu. Nah, kalau itu memang yang kita jual venue, kayak kita jualan stand seperti itu, stand dan stand pun tuh harus ngasih harga yang logis. Dan harga yang logis. Kadang-kadang ada stand yang dijual terlalu mahal, ya tapi jangan terlalu murah. Makanya kalau memang kita rugi nggak apa-apa ya, harus ada acara gitu juga, kita harus pikir realistis juga. Kalau kita rugi, kalau ada yang dijual di sana, kalau kita nggak dapat apa-apa di sana, kecuali kita bikin event IU untuk menjalankan TSR seseorang. Kalau kita memang nyewa seni, buatnya tanpa keuntungan, jangan mau bunuh diri. Kita realitasnya itu jangan sampai kita rugi. Nah, tapi kalau kita pengen memang itu lebih depan, kita ya event itu sebagai apa namanya? Tolong gini, kalau kita memikirkan event besar ya, ya, event besar di ending nantinya, semisal 10 tahun lagi, ini jangan sampai bunuh event 1, 2, misal saya ini, oke tak gratis, so band bayar, band tak larang mau, jadi jangan sampai kayak gitu juga. Kalau bisa ngomong 2 naik bakal libat, itu orang juga bakal hilang itu. Atau bias dalam artian kita bikin satu event, tapi event satu ini juga hampir mirip sehingga kehilangan jati diri event ini sebetulnya spesifiknya seperti apa? Maksudnya itu? Itu juga bisa. Gitu. Beberapa hal di Dekesta yang saya khawatirkan juga gitulah, antara satu event dan event satunya nanti ada bias yang memang itu garis singgungannya itu nggak tampak. Jati dirinya event di sini itu apa, di sini itu apa nanti terkabulkan gitu. Biasa malah saling membunuh kan. Iya, boleh. Kayak tadi, kalau ada orkestra, ada wong teko, tapi gak apa-apa wong teko, tapi apa caranya wong teko itu, jadi memang bikin